Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Daniar. Kali ini Bu Daniar akan menjelaskan terkait target-target proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 untuk suara demokrasi. Jadinya target ini adalah perlu Bu Daniar sosialisasikan agar kita satu frekuensi, tahu apa yang harus kalian capai selama 2 minggu ini sebelum nanti puncak acaranya di tanggal 7 November, yaitu pemilihan ketua OSIS, seperti itu ya. Langsung saja, nggak perlu lama-lama. Jadinya untuk target kelas 8 ini, yang pertama adalah kita mengambil calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSISnya dari kelas 8. Sehingga kami harap satu kelas itu nanti akan memberikan kandidat 4 orang atau 2 pasangan calon, di mana setiap pasangan calon ini terdiri dari 1 calon ketua OSIS dan 1 calon wakil ketua OSIS. Selanjutnya adalah poster promosi kandidat. Kemudian ada video promosi kandidat, program kerja kandidat, serta properti tim sukses. Jadinya properti tim sukses ini nanti akan dibuat atau digunakan ketika kalian melakukan kampanye di kelas, atau ketika ada jam kosong, atau ketika ada waktunya P5 sampai sebelum tanggal 7. Jadinya semakin cepat properti tim suksesnya sudah selesai, maka semakin beres, seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, target-target tersebut akan dicapai dalam waktu 2 minggu ini, yang mana nanti puncak acaranya di tanggal 7. Sehingga yang dilakukan hari ini atau hari Kamis 24 Oktober 2024 adalah kalian membuat wajib ya video promosi, kemudian upload ke sosmed, poster calon ketua OSIS dan upload ke sosmed. Jadinya baik dari video maupun poster itu silahkan nanti diupload ke sosmed dan di tag SMPN 2 Lengkong, medsosnya ya, medsosnya SMPN 2 Lengkong. Nah, to-do listnya apa saja atau hal-hal yang harus dilakukan hari ini apa saja? Yang pertama adalah setiap kelas terbagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok harus memberikan 2 nama calon anggota OSIS atau ketua OSIS dan wakilnya ya, wakil ketua OSIS. Tidak harus berpengalaman di OSIS, jadinya bebas. Nah, jadinya terserah. Misalnya dalam satu kelompok itu gak ada yang berpengalaman di kegiatan OSIS sebelumnya, tapi menurut kalian itu dia punya jiwa kepemimpinannya kuat dan bertanggung jawab, maka boleh dipilih. Nah, seperti itu ya. Kemudian masing-masing kelompok harus membuat video dan poster serta terupload di sosmed dengan melakukan tagline ke media sosialnya SMPN 2 Lengkong. Fungsinya untuk apa sih kok perlu dilakukan tagline? Ini untuk melihat atau progres kalian itu sampai mana, kelompok mana sih yang progresnya cepat dan kelompok mana yang progresnya paling lama, seperti itu. Contoh video dan posternya akan diinfokan Bu Dania lebih lanjut di slide ini ya. Kemudian pengumpulannya, jadinya hari ini Bu Daniar harus dapat yang namanya nama calon ketua OSIS, calon wakil ketua OSIS yang diajukan, poster dan video promosi. Nah, poster itu harus berisi tentang foto kandidat, visi dan misi, sementara video adalah harus berisi dengan perkenalan diri kandidat, visi dan misi kandidat, seperti itu ya. Selanjutnya bagaimana sih cara membuat visi dan misi? Aku belum paham loh Bu. Nah, jadinya kalau kita melihat browsing-browsing di internet ya, visi itu adalah definisinya yaitu gambaran jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai di masa depan. Jadinya cita-citamu terhadap sekolahan ini itu apa? Terhadap OSIS itu apa? Jadinya cita-cita kalian silakan nanti diskusi sama kelompok. Apa untuk memajukan sekolahan ini, untuk ekskul, untuk OSIS, terserah, bebas ya kalau ini. Nah, kemudian kalau misi itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan cita-cita. Jadinya harus ngeling nih antara visi dan misi. Nah, kalian kalau semisal bingung boleh menggunakan pertanyaan pemantik ini untuk terkaitan dengan visi. Yang pertama adalah kamu ingin sekolah Arpero ini seperti apa? Kamu ingin sekolah ini maju dalam hal apa? Kamu ingin siswa Arpero berprestasi dalam hal apa? Dan apa yang kamu cita-citakan sebagai siswa Arpero? Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk membuat misi? Nah, setelah dibuat ya cita-citanya itu apa? Nah, silahkan misinya itu ada bagaimana cara mewujudkan atau langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Oke ya. Nah, umumnya visi itu digambarkan dalam atau dituliskan dalam satu kalimat
Satu kalimat yang panjang dan runtut, tak perlu panjang-panjang sih sebenarnya. Yang penting berisi tentang hal-hal yang bermakna atau filosofis yang ada di situ ya, terkait dengan tujuan kalian. Misalnya nih kayak ini, contohnya seperti apa? Menjadikan OSIS sebagai tempat belajar yang mencerdaskan siswa dan mewujudkan OSIS sebagai suatu organisasi terpandang di kalangan siswa. Jadi ini ada dua ya visinya, dibuat dalam satu kalimat. Nah, jadinya si anak ini pengen OSIS itu menjadi tempat belajar yang mencerdaskan, kemudian sebagai suatu organisasi terpandang. Jika ingin mewujudkan visi ini, maka ada beberapa langkahnya. Nggak harus plek ketiplek 3 langkah ini, tapi boleh ditambahkan ya. Yang jelas dikurangkan nggak boleh ya. Nah, yang pertama adalah misinya, mengajak siswa mengikuti kegiatan ekskul. Nah, itu boleh, itu salah satu cara untuk mencerdaskan siswa. Mengadakan suatu kegiatan yang melibatkan semua elemen di lingkungan sekolah. Misal kegiatan kapan hari kita melakukan yang namanya gelar karya P5, itu kan melibatkan seluruh sekolah seperti itu. Menanamkan budaya 5S serta kepedulian di kalangan siswa. Lah ini biar memberikan label yang positif bahwa OSIS itu memang organisasi siswa yang memang patut menjadi suri tauladan bagi siswa-siswanya. Seperti itu ya. Pahami nggih? Dari sini jadinya sudah ada nih visinya, satu kalimat, kemudian dipecah-pecah cara mewujudkan visi itu di dalam misi, seperti itu. Nah, selanjutnya contoh posternya itu seperti ini. Nah, jadinya kan hari ini kalian mengumpulkan poster sama video. Jadinya posternya bisa seperti ini, macam-macam. Nah, ini ada yang dari SMA, ada yang dari SMP, ada nggak ya yang di sini? Tapi contohnya seperti inilah, boleh, bebas. Ini pakai Canva pun bisa. Yang jelas kalian sudah harus membuat visi dan misinya untuk hari ini. Oke ya, clear ya. Nah, contoh videonya gimana? Jadinya habis ini Bu Daniar kasih tahu contoh nih, video promosi itu seperti apa. Singkat saja, nanti kalau semisal kalian masih kurang puas, boleh sekalian referensinya cari di YouTube atau scan QR code yang Bu Daniar sharekan habis ini. Ini ya contohnya ya, sebentar aja. Bu Daniar mau ngasih tahu contohnya. Halo semua, perkenalkan kami dari Paslon nomor 4. Nama saya Cesar Kania sebagai calon ketua OSIS dan saya Salsabila Anaya Bahri Perkenalan ini ya, sebagai Nak, ya? calon wakil ketua OSIS. Visi kami adalah menjadikan OSIS SMA 14 sebagai wadah yang menampung segala aspirasi, bakat, potensi, dan kreativitas, serta memajukan iptek dan melalak mulia di kalangan siswa yang berlandaskan Pancasila. Misi kami yang pertama, menjadikan misinya karakter apa? manusia yang cerdas Nah, ini dan ada solid. contohnya. Misi kita yang kedua apa sih? Oh, misi kita yang kedua adalah melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan hal yang positif antara guru ya. dan murid. Jadinya kalau dilihat berdasarkan video tadi, maka visi dan misi itu cukup satu kalimat untuk visinya, misinya itu beberapa kalimat boleh. Lah misi ini kalau dipaparkan bukan oleh calon ketua OSIS atau wakil ketua OSIS, misalnya tim saja boleh nggak apa-apa, bebas ya. Nah selanjutnya terkait dengan itu tadi hari Kamis target kita, kemudian hari Jumat besok itu adalah siswa mampu membuat proker, menjawab pertanyaan debat dan melakukan kampanye. Jadi yang melakukan kampanye pun itu boleh besok ya. To-do list-nya adalah mampu membuat rencana kerja atau rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam mendukung misi yang telah dibuat. Nah prokernya ini boleh dituliskan dalam bentuk Canva ya, biar menarik. Nah kemudian melakukan kampanyenya Bu, misalnya kalau besok medsos dulu nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu oke. Yang jelas jangan lupa di tag SMPN 2 Lengkongnya terkait dengan Instagram atau TikToknya seperti itu. Kemudian siswa menjawab pertanyaan debat terbuka yang akan dilaksanakan pada hari Jumat. Jadinya besok akan Bu Daniar kirimkan tentang pertanyaan-pertanyaan debat terbuka, yang mana pertanyaan-pertanyaan debat ini itu sudah kami kasih clue yang nantinya akan dipresentasikan oleh teman kalian, baik itu caketos ataupun cawaketos. Nah ini boleh dikerjakan bersama-sama tim suksesnya, seperti itu nggih. Nah kemudian terkait dengan pengumpulannya, jadinya besok itu ada target baru lagi. Hari ini adalah video promosi dan poster, besok itu targetnya adalah proker dalam bentuk Canva ya. Upload kampanye melalui media sosial serta ada jawaban dari pertanyaan debat. Nah,
Kriterianya adalah untuk proker itu kegiatan dilakukan berdasarkan misi yang telah dibuat. Jadinya ojo sak karepe dhewe. Jadinya misi yang kalian buat itu apa rencananya? Itu harus ngeling. Jadinya baik visi ngeling ke misi ngeling ke proker seperti itu. Nah, pengumpulannya itu nanti harus dalam bentuk Canva dan kampanyenya via media sosial seperti itu, nggih. Berisi poster dan video. Nah, jawaban debat itu silakan didiskusikan. Nanti ini dalam bentuk PDF boleh. Oke. Bu Daniar lanjutkan. Jadinya contohnya proker itu seperti apa sih, Bu? Jadinya proker itu adalah susunan rencana kegiatan yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilakukan dalam waktu tertentu. Misal nih, jika misi OSIS yang tadi Bu Daniar infokan yaitu mengajak siswa SMPN 2 Lengkong mengikuti kegiatan ekskul untuk menggali potensi diri, maka prokernya seperti apa? Yang pertama, kita melakukan pendataan dulu ekstrakurikuler yang diinginkan siswa. Kemudian kolaborasi dengan kesiswaan atau kekesiswaan dalam menemukan pelatih dari kegiatan ekstrakurikuler itu boleh. Kemudian mengadakan suatu kegiatan, misalnya misinya ya, mengadakan suatu kegiatan yang melibatkan semua elemen di lingkungan sekolah. Misalnya melakukan perlombaan antar kelas ketika KTS atau apa untuk kegiatan ekstrakurikuler tertentu. Jadinya semisal terkait dengan bulan bahasa ya, kita misalnya mau membuat lomba baca puisi, panitianya OSIS, nah itu boleh kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian menanamkan budaya 5S serta kepedulian di kalangan siswa. Nah, ini misalnya bisa membuat jadwal piket siswa untuk menyambut siswa di gerbang sekolah pada pagi hari dengan menerapkan 5S. 5S itu apa, Nak? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Seperti itu. Nah, jadinya ngeling ya, Nak ya, antara misi sama program kerjanya. Nah, contoh dari proker itu juga bisa dipaparkan di poster sebenarnya. Tapi kalau kalian bikinnya poster seperti yang ada di gambar ini yang warna biru atau yang warna putih yang langsung per bulan ini harus ngapain, itu boleh bebas. Yang penting harus ngeling sama misinya seperti itu. Nah, selanjutnya Nak, untuk hari Kamis tanggal 31 Oktober nanti kita juga ada membuat properti tim ses untuk mendukung debat terbuka di tanggal 1 November. Jadinya kalau semisal pengerjaannya dari debat terbuka besok, hari Jumat besok belum selesai, boleh melanjutkan pengerjaan soal debat terbuka. Siswa juga boleh melakukan simulasi debat terbuka bersama wali kelas dan pendamping. Serta siswa membuat properti tim ses untuk mendukung debat terbuka esok hari. Jadinya boleh membuat properti ya, diizinkan seperti itu. Properti semakin diselesaikan Bu besok juga, soalnya ke sini mau ingin membuat kampanye segera. Oh boleh, silahkan, bebas ya. Kemudian selanjutnya pengumpulannya properti tim ses itu maksimal di hari Kamis dan foto simulasi debat terbuka yang dikirim ke Google Drive. Jadinya jangan lupa ya, itu harus dikirimkan. Properti tim sesnya itu harus tidak boleh mengandung unsur sara dan tidak melanggar norma serta undang-undang yang ada di negara Indonesia seperti itu ya. Jadinya nggak boleh ada suku, agama, ras gitu ya, nggak boleh ya. Kemudian foto simulasi menunjukkan presentasi dari masing-masing kandidat. Jadi misalnya ada debat, boleh langsung presentasi di depan dengan didampingi oleh walas dan pendamping. Nah, foto didampingi oleh walas dan pendamping. Jadinya harus menunjukkan itu. Terus kemudian Bu, contohnya dari properti tim ses itu pemanfaatnya seperti apa? Seperti ini, Nak. Nah, kampanye boleh dilakukan di kelas pada jam istirahat selama periode 26 Oktober sampai maaf ya, bukan 31 Oktober sampai 6 November 2024. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini boleh kayak gini. Pilih kami, karena kami memiliki visi dan misi. Di kelas-kelas boleh, di waktu jam P5 boleh, waktu jam kosong boleh, waktu pulang dikumpulkan dulu boleh. Jadinya bebas kalau yang ini. Kemudian selanjutnya untuk hari Jumat pada tanggal 1 November, jadinya targetnya adalah siswa mampu mengungkapkan pendapatnya melalui kegiatan debat terbuka. Nah, debat terbuka akan dilakukan di ruang keterampilan dan debat terbuka ini akan diikuti oleh 6 paslon, panelis, guru, dan tim ses dari masing-masing paslon.
Debat terbuka dilakukan oleh caketos dan cawaketos dalam memaparkan visi dan misi serta menjawab pertanyaan dari panelis maupun peserta. Jadinya di sini yang aktif bukan hanya caketos dan cawaketos saja, tapi seluruh tim SES itu juga boleh melakukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan untuk kepada calon-calon dari masing-masing paslon, seperti itu ya. Kemudian debat terbuka dapat dilihat oleh seluruh peserta kelas 8 dan guru SMPN 2 Lengkong. Jadinya karena yang namanya debat terbuka, maka boleh dilihat oleh siswa, seluruh siswa. Sebenarnya Bu Daniel harapnya kelas 7 dan kelas 9 itu juga bisa ikut, tapi ini yang lebih diwajibkan adalah kelas 8 karena kelas 7 dan kelas 9 itu memiliki goals tersendiri atau tujuan tersendiri atau target tersendiri untuk setiap kelasnya, seperti itu. Peserta tim SES memaparkan testimoninya melalui G-form. Jadinya nanti akan Bu Daniar berikan G-form terkait dengan testimoni mengenai debat terbuka. Silahkan diungkapkan di situlah. Terkait dengan pengisian G-form ini juga menentukan kehadiran atau keberadaan saudara dalam mengikuti kegiatan P5. Jadinya kalau semisal tidak ada namanya di G-form, maka otomatis nilai P5-nya ada yang kosong, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk hari Jumat lagi itu nanti outputnya adalah angket elektronik berupa testimoni dari peserta yang mengikuti kegiatan debat terbuka. Pengisian angketnya itu harus jujur, objektif, serta menggunakan bahasa yang baik dan tidak melanggar norma dan undang-undang yang berlaku. Tolong menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD ya, ejaan yang disempurnakan, seperti itu. Contoh debat terbuka seperti apa? Nah, ini anak-anak semua bisa melihat di YouTube ya. Sebenarnya di YouTube banyak contoh-contoh debat terbuka. Ini Bu Daniar ngasih contoh yang simpelnya saja atau cuplikan singkat saja. Selebihnya silahkan cari di YouTube. Nah, ya. Pseudogiant Junior High School, for being a smart and kind one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Setajan, Bapak DRS Bahrudin MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMP Negeri 1 Setajan. Dan yang saya sayangi teman-teman warga SMP Negeri 1 Setajan. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS periode 2019-2020. Oke. Sekian presentasi dari Bu Daniar. Semoga ini cukup memberikan wawasan ke anak-anakku semua. Targetnya kelas 8 atau apa memang sangat padat, tapi jangan pernah menyerah ya nak ya. Yang penting adalah jangan golput. Lakukan yang terbaik sebagai pemimpin. Do your best as a leader. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.